Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Iputu Yudiarta, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan keempat LPTK Universitas Negeri Surabaya, Prodi IPA, untuk memenuhi tagihan UKIN pada hari ini, tanggal 14 Desember 2020, melaksanakan pengambilan video UKIN pada pukul 9.30 WIB sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Apa kabarnya nih hari ini nih? Baik. Baik semua ya. Kita ketemu lagi ya. Kita hari ini mau belajar lagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silahkan untuk Rima, ketua kelas, pimpin untuk berdoa. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Selanjutnya, Bapak mau mengecek kehadiran kalian ya. Bapak mau ngabsen dulu. Aripatus, Hadir. Adelia, Hadir. Dinda, Hadir. Dea, Hadir. Erni, Hadir. Eka, Hadir. Nindya, Hadir. Putu, Rita, Hadir. Salma, Hadir. Sela, Hadir. Titin, Hadir. Yeni. Hadir. Udah semua ya? Oke, untuk selanjutnya di sini ya, Bapak mau menyampaikan dulu mengenai protokol kesehatan ya, karena sekarang masih dalam kondisi darurat COVID ya, apalagi untuk sekarang ini COVID udah naik lagi ya jumlah angkanya. Oke, Bapak ingatkan jangan lupa ya selalu pakai masker. Yang kedua di situ jangan lupa sering-sering cuci tangan ya. Terus selanjutnya jaga jarak ya. Kalau misalnya kalian mau berpergian, ya, apalagi dengan orang yang tidak dikenal ya, selalu jaga jarak. Nah, yang terakhir hindari untuk bikin kerumunan ya. Kalau misalnya mau pergi kemana ya, hindari untuk pergi dengan banyak orang ya. Oke, untuk menambah semangat
pada pagi hari ini ya. Coba berdiri dulu semuanya. Baik, kita akan melakukan tepuk-tepuk semangat dulu ya. Sebelum kita belajar biar kita tambah semangat nih pada pagi hari ini. Oke, tepuk-tepuk semangat. Kurang kompak, tepuk-tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk-tepuk semangat. Oke, terima kasih. Udah siap untuk belajar ya? Oke, sebelum kita masuk ke materi kita, Bapak mau tanya dulu nih ya mengenai materi kita yang terdahulu yang minggu kemarin. Ada yang masih ingat nggak? Saya, Pak, Ya, Titin? tentang unsur dan senyawa, Pak, hubungannya serta perbedaannya. Ya, untuk yang kemarin kan kita belajar mengenai unsur dan senyawa. Oke, kita masih belajar tentang kaitan dengan yang kemarin ya. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai campuran ya. Yaitu nanti kita belajar mengenai campuran homogen dan campuran heterogen. Oke, selanjutnya Bapak di sini punya video ya. Coba perhatikan dulu ke depan semua. Bapak punya video. Nanti silakan ditonton video ini. Ini berkaitan dengan materi kita yang akan kita pelajari. Ya, silakan ditonton videonya ya. Anak yang nonton juga. Tadi Bapak sudah menampilkan video ya. Videonya tentang apa? Ya, video tentang pembuatan teh. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih tentang terkait video yang tadi. Itu kan ada tadi ada teh ditambahkan dengan gula. Bapak mau tanya untuk gulanya, apa yang terjadi pada gulanya? Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak, Iya, apa yang terjadi pada gulanya? larut dalam air, Pak. Gulanya sudah tidak terlihat. Oh, gulanya sudah tidak terlihat. Karena tadi kan pakai air panas terus diaduk-aduk ya, jadi gulanya nggak terlihat lagi. Nah, yang kedua tadi dimasukkan teh juga. Ada yang bisa menjelaskan tehnya seperti apa jadinya tadi? Saya, Pak, Ya, gimana? larut dan memberi warna air, Pak, tapi masih ada sisa daun teh yang terlihat. Oke, jadi tadi untuk yang tadi ya, untuk tehnya itu kan tehnya larut ya. Dari tadi airnya yang warnanya bening, jadi warnanya agak kemerahan ya karena tehnya itu keluar sari-sarinya. Namun untuk tehnya itu daunnya masih ya, daunnya masih ada utuh. Ya. Nah, udah siap ya? Oke, kuisnya kita mulai. Tadi kita sudah melakukan kuisis ya. Gimana soalnya? Susah nggak? Susah ya? Iya, karena kita kan belum belajar ya. Ini untuk Bapak ngecek aja pengetahuan kalian tentang materi yang akan kita pelajari ya. Oke, sebelum masuk ke materi, ini Bapak mau menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita ya pada pagi hari ini.
Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video demonstrasi tentang campuran dalam kehidupan sehari-hari dan membaca bahan ajar yang diberikan oleh guru, peserta didik dapat menganalisis konsep campuran dengan tepat. Ini yang kita sudah lakukan tadi ya, yang video tentang pembuatan teh. Nah, dari sana nanti kita belajar tentang konsep yang namanya campuran. Oke, yang kedua di sini, setelah peserta didik melakukan percobaan sesuai dengan LKPD jenis campuran, peserta didik dapat menyimpulkan perbedaan antara campuran homogen dengan campuran heterogen dengan tepat. Ya. Nah, jadi nanti kita belajar yang dikatakan campuran homogen seperti apa, terus campuran heterogen juga seperti apa, kita pelajari nanti. Yang ketiga, setelah peserta didik berdiskusi menyelesaikan LKPD, membedakan campuran, peserta didik dapat membuat laporan praktikum dan video digital storytelling dengan tepat. Oke, jadi di sini untuk selanjutnya kalian di sini nanti membuat laporan ya tentang praktikum kita. Nanti kita siapkan praktikumnya tentang campuran ya, membedakan ada campuran nanti. Nah, setelah membuat laporan, kita juga nanti membuat video ya, video tentang praktikum kita. Jadi Bapak mohon nanti Bapak kan suruh bawa HP ya kemarin ya? Ya. Nah, jadi nanti untuk praktikumnya tolong direkam ya. Langkah-langkahnya dari awal sampai akhir tolong direkam. Itu nanti jadi tugas kalian ya. Silahkan nanti itu diupload. Bapak rasa punya akun Google semua kan ya? Ya, silakan nanti karena akun Google-nya kan sudah terintegrasi dengan YouTube. Nanti Bapak cek nih video kalian, nanti dikasih link ya di YouTube-nya ya, dikirimkan ke WA group yang sudah kita bentuk sebelumnya. Pak? Oke, untuk selanjutnya kita mau melaksanakan praktikum. Ini Bapak sudah sediakan LKPD ya untuk praktikum kita ya pada pagi hari ini. Di sini nanti sudah ada prosedur praktikumnya. Nanti alat dan bahan sudah Bapak sediakan. Oke, sebelum kita mulai praktikum, Bapak mohon untuk membentuk kelompok dulu ya. Jadi nanti ada minimal ada 2 kelompok lah ya, 2 kelompok yang dibentuk. Oke, Bapak bagi aja langsung ya, biar gesernya nggak terlalu jauh. Silakan yang sebelah sini jadi kelompok 1, sebelah sini jadi kelompok 2. Silakan tempat duduknya diatur sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo silakan diatur duduk melingkar. Ini Bapak sudah sediakan ya, alat-alatnya ada di depan, terus LKPD-nya juga. Untuk masing-masing kelompok nanti silakan ke depan ambil LKPD sama alatnya. Kita akan mulai praktikum. Langsung saja ya. Bapak panggil untuk kelompok 1, silakan 2 orang perwakilan untuk mengambil LKPD dan alatnya. Ya, silakan diambil 1 LKPD-nya. Ya, di bawahnya hati-hati ya karena ini kaca. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2. Ayo perwakilan. Ya, alatnya diambil ya. Alatnya diambil, ini LKPD-nya. Ya, silakan. Hati-hati. LKPD-nya sudah diterima semua ya? Kalau sudah, silakan di situ untuk halaman pertama di LKPD ya. Di situ ada kelompoknya. Tadi Bapak bagi kelompok 1 sama kelompok 2 ya. Silakan ditulis di situ nama kelompoknya ya. Ditulis yang lengkap ya, nama lengkap. Nah, untuk selanjutnya yang perlu Bapak jelaskan di situ mengenai praktikum yang akan kita lakukan. Alat dan bahannya tadi sudah Bapak kasih semua ya. Silakan dibuka di bagian prosedurnya. Ya, di bagian prosedur kerjanya. Oke? Kalau sudah dibuka, silakan dibaca ya. Kalau ada yang kurang dipahami ya, silakan tanya ke Bapak. Paham ya? Silakan dibaca terlebih dahulu mengenai prosedurnya. Di situ sudah ada prosedur ya di dalam
LKPD? Sudah pada paham ya prosedurnya ya? Oke, kalau sudah paham berarti kita siap untuk melakukan praktikum. Oke, coba dicek lagi masing-masing LKPD sebelum kita melakukan praktikum. Di situ Bapak menyediakan gambar ya. Ada gambar nggak di situ? Ada. Oke. Bapak tanya dulu, itu gambar apa ya? Ada yang bisa menjelaskan itu gambar apa? Saya, Pak. Ya, gambar apa? Gambar gula, susu, dan pasir, Pak. Semuanya dilarutkan dalam air. Oke, itu kan ada 3 gambar ya. Yang pertama gambar Gula, gula, yang kedua gambar, susu, yang ketiga gambar. pasir. Iya, semuanya itu kan dilarutkan ya di dalam air ya. Ya. Oke, sekarang Bapak tanya dulu nih. Ada perbedaannya nggak dari ketiga itu? Ada yang bisa menjelaskan perbedaannya setelah dilarutkan? Saya, Pak. Ya, Rita? Kalau air dicampur gula, airnya bening. Gulanya nggak kelihatan lagi. Air dicampur susu, airnya jadi warna putih. Dan air dicampur pasir, airnya di atas, pasirnya di bawah. Baiklah, tadi penjelasan si Prita ya mengenai gambar itu silahkan nanti dimasukkan. Itu Bapak sudah sediakan kolom ya di situ ya. Silahkan nanti dimasukkan ke dalam kolom. Di situ kan Bapak sediakan pertanyaan. Gambar di sana kira-kira apa yang membedakan. Jadi nanti dimasukkan ke dalam kolom sesuai dengan contohnya tadi si Prita. Oke, selanjutnya yang kedua di sini Bapak mau tanya nih ya. Bapak mau tanya dari gambar yang kita tadi tampilkan ya, ada 3 gambar di situ. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak mengenai 3 gambar yang ingin kalian ketahui dari ketiganya itu? Iya, silakan. Pak, tadi Bapak bilang campuran itu ada larutan, koloid, dan suspensi. Kira-kira apa yang membedakan ketiganya ya? Dan larutan air, larutan susu, dan pasir masuk di mana? Oke, pertanyaannya bagus nih ya. Kan tadi katanya di situ campuran ada 3, ada larutan, ada koloid, dan ada suspensi. Nah, tadi Bapak menampilkan 3 gambar di situ. Tadi katanya ada yang bertanya nih, yang membedakan ketiganya apa ya? Nah, bagus nih. Ini bisa menjadi rumusan masalah kalian nanti dimasukkan ke dalam kotak yang sudah Bapak sediakan. Silakan di situ ditulis pertanyaan yang muncul seperti tadi ya. Nah, yang kedua tadi ada pertanyaan katanya dari 3 larutan ini masuk jenis yang mana? Apakah masuk jenis larutan? Apakah masuk jenis suspensi? Ataukah masuk koloid? Nah, untuk mengetahuinya nanti kita melakukan sebuah praktikum nih, pembuktian ya. Jadi nanti kita melakukan praktikum. Setelah melakukan praktikum dari hasil itu nanti kalian analisis. Analisisnya dari mana? Semalam Bapak kan sudah mengirimkan bahan ajar ya? Sudah dibaca? Oke, kalau sudah dibaca nanti samakan hasil praktikum kalian dengan bahan ajar yang Bapak kasih ya. Kalau misalnya penjelasannya ada yang kurang, silakan dicari lagi dari sumber lain ya. Boleh dari internet. Paham? Oke, sudah siap ya melakukan praktikum ya? Kalau sudah siap, silakan alat dan bahan yang Bapak kasih silakan dibuka terlebih dahulu, dipersiapkan. Oke, silakan disiapkan. Siapkan semua ya alat-alatnya ya. Ini airnya sudah diisi. Oke, sekarang LKPD-nya dilihat dulu LKPD. Ya, sudah? Ya. Oke, dibaca prosedurnya. Ya. Prosedur kerja 1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan pengamatan. Ya, sudah disiapkan ya? Oke. 2. Masukkan aqueous ke dalam gelas kimia sebanyak setengah dari gelas tersebut. Oke, sudah dimasukkan juga ya aqueousnya ya? Oke, lanjut. Selanjutnya. 3. Masukkan 1 sendok gula ke dalam gelas kimia yang berisi aqueous. Kemudian diaduk hingga merata dan larut. Berilah label gelas A
pada gelas tersebut. Yang pertama di situ disuruhnya gula dulu ya. Silakan dibuka dulu gulanya. Dikira-kira aja ya 1 sendok ya. Ya, silakan dituangkan. Ya, dimasukin semua aja. Silakan diaduk hingga merata. Oke, tadi sudah ya gulanya ya. Nah, untuk selanjutnya silakan dilanjutkan ya. Prosedurnya masih sama dengan yang tadi ya. Silakan dilanjutkan. Untuk selanjutnya itu ada susu, ada di situ ada pasir juga. Silakan nanti dimasukkan pasir dan susu ke dalam gelas ini ya. Kemudian diaduk dengan rata. Nah, setelah diaduk nanti di situ kan prosedurnya didiamkan dulu ya selama 5 menit ya. Jadi setelah nanti di awal diaduk, nanti kalian lihat nih, amatin apa yang terjadi pada gulanya, apa yang terjadi pada susunya, apa yang terjadi pada pasirnya ya. Nah, setelah nanti didiamkan selama 5 menit, kalian cek lagi ya, apa yang terjadi pada ketiganya. Silakan di situ ada tabel ya, dimasukkan ke dalam tabel hasil pengamatannya. Nah, tabel isinya seperti apa? Yang kalian lihat aja. Contoh untuk gula. Tadi gula diaduk-aduk kan ya. Misal di situ nanti gulanya larut, tulis aja di situ gula larut dan nggak kelihatan lagi, tidak terlihat airnya bening. Contoh ya. Oke, paham ya? Silakan dilanjutkan untuk bahan-bahan yang lainnya. Mengenai tentang campuran homogen dan heterogen. Ikuti kami ya. Teman-teman, kali ini kita disuruh untuk mencari contoh campuran lain yang bukan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada campuran homogen. Kira-kira campuran homogen itu apa ya? Larutan garam, Iya. alkohol 70%, larutan deterjen, air laut, larutan garam. Apa lagi ya? Bensin, larutan luka, larutan pembuluh jendela, ya, larutan asam bromida, larutan solium hidroksida. Udah ya ini. Terus yang kedua ada juga campuran heterogen, yaitu suspensi. Itu apa aja ya? Menurut saya, larutan suspensi itu ada campuran air dan pasir, campuran tepung terigu dan air, lalu ada endapan lumpur, dan air dan kerikil. Ya, terus lalu ada campuran kopi dan air, campuran minyak dan air dan batu, lalu kaldu, minyak dan kapas. Ya sudah. Terus ada yang ketiga lagi yaitu koloid. Kira-kira campuran koloid itu apa ya teman-teman? Susu, sabun, gajah, kaca berwarna, dan keju. Lalu cat, kabut dan awan, asap dan debu dalam udara, tinta, dan sampo. oke, udah selesai semuanya. Tadi kita sudah melakukan praktikum ya. Sudah selesai semua. Bapak lihat juga tadi LKPD-nya sudah diisi ya.
Nah, untuk selanjutnya kita mau melaksanakan presentasi ya. Jadi Bapak mohon nanti masing-masing kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil dari percobaannya tadi, terus jawaban dari LKPD-nya disampaikan juga. Paham ya? Nah, untuk yang pertama, Bapak mohon untuk kelompok 1 ya. Siap ya kelompok 1 ya? Silakan semua anggota dari kelompok 1 silakan maju ke depan. Nanti ada yang menyampaikan, ada yang bertindak sebagai moderator. Untuk kelompok yang lain silakan nanti didengarkan ya pemaparan dari hasil dari kelompok 1. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan. Paham ya kelompok yang lain ya? Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda dari kelompok 1 dan teman saya di sebelah kanan. Nama saya Fajar Dinda, Arifah Soleha, Rita Dwi Ananta, Bikin Anggarani, Bima Marista. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil percobaan homogen dan heterogen dan akan dibacakan oleh Rita. Berdasarkan gambar, perbedaan antara ketiganya adalah 1. Pada larutan gula, gula yang dilarutkan tidak lagi tampak, airnya pun bening. 2. Pada larutan susu, terlihat susu menyebar yang membuat seluruh gelas menjadi berwarna putih. 3. Pada larutan pasir, pasir dan air tidak menyatu. Air di bagian atas, pasir di bagian bawah. Ketiga, bahan tersebut menunjukkan perubahan yang berbeda setelah dicampurkan dengan air dan diaduk. Dari diskusi kelompok kami, maka timbul sebuah pertanyaan. Berdasarkan jenis campuran, ketiga campuran di atas apakah masuk ke dalam golongan larutan, kolaid, ataupun suspensi? Dan akan kami cari jawabannya dari pertanyaan di atas. Nomor 1, bahan, gula, air. Hasil vertikum setelah dicampur, gula larut, campuran berwarna bening. Setelah 5 menit, didiamkan, campuran tetap berwarna bening. 2, bahan 1 susu, air. Susu larut, campuran berwarna putih. Setelah didiamkan 5 menit, campuran tetap berwarna putih. 3, pasir, bahan air. Pasir tetap utuh, campuran berwarna coklat atau keruh. Setelah didiamkan 5 menit, campuran jadi 2 bagian. Bagian atas bening, bagian bawah endap pasir. Carilah informasi terkait homogen, campuran heterogen, suspensi, dan kolaid. 1. Nama campuran, campuran homogen, ciri-ciri, komponen penyusun kedua larutan sempurna. Ukuran partikelnya berukuran molekul. Ketika didiamkan, campuran tidak mengendap, bening dan tembus cahaya. Antara zat penyusun kedua, campuran tidak dapat dibedakan lagi, bersifat larut. 2. Campuran heterogen, komponen penyusun kedua larutan tidak larut dengan sempurna. Kedua didiamkan, maka akan terbentuk endapan. Antara zat penyusun kedua campuran dapat dibedakan, bersifat suspensi. Suspensi mengendap, dapat disaring, keruh, ukuran vertikal antara lebih besar dari 0,3 m. Maka bidang atas komponen-komponen penyusunnya. Terdapat lapisan komponen padat dan cairan memisah. Kolaid bersifat homogen, ukuran vertikal 1 nm, terdiri dari satu faz, bersifat stabil, tidak dapat disaring. Contoh campuran lain yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis campuran homogen, contoh dalam kehidupan sehari-hari: larutan garam, larutan gula, alkohol 70%, air laut, larutan deterjen, bensin, larutan cuka, larutan pembersih jendela, larutan asam klorida, larutan kalium hidroksida. Campuran heterogen, suspensi,
campuran kopi dan air, campuran minyak dan air, campuran air dan pasir, campuran tepung terigu dan air dan batu, kaldu, kuah, endapan lumpur, minyak dan kapas, air dan kerikil, koloid, cat, kabut dan awan, asap dan debu dari udara, tinta, sampo susu, sabun, baja, kaca berwarna keju. Baik, demikian presentasi dari kelompok 1. Ada yang ditanyakan? Saya dari kelompok 2. Saya ingin tanyakan, kopi juga merubah warna air menjadi hitam. Bagaimana menurut kalian? Apakah air yang berwarna hitam itu merupakan jenis suspensi? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan diskusikan jawabannya. Baik, saya ingin menanggapi pertanyaan dari saudara Putu. Menurut kelompok kami, larutan kopi terdiri dari 2 macam campuran. Jika dilihat dari endapannya, kopi merupakan jenis suspensi, sedangkan jika dilihat dari air yang hitam, kopi termasuk campuran koloid. Mana? Itu sudah jelas? Ya, Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih ya. Tadi setiap kelompok sudah presentasi ke depan. Bapak lihat juga sudah ada yang tadi bertanya ya, sudah ada yang menanggapi juga. Oke, untuk selanjutnya karena ini sudah di akhir ya, Bapak mau menyimpulkan ya mengenai apa yang sudah kita lakukan ya pada pagi hari ini. Coba Bapak tanya dulu, siapa yang mau menyimpulkan silakan angkat tangan. Saya, Pak. Ya, silakan India untuk menyimpulkan. Kesimpulan dari praktikum kali ini yang saya simpulkan, pertama, campuran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen bisa disebut dengan larutan, sedangkan campuran heterogen dibedakan menjadi 2, yaitu koloid dan suspensi. Berdasarkan praktikum, larutan gula merupakan jenis larutan karena setelah gula diaduk tidak lagi terlihat gula di dalamnya dan air tetap menjadi bening. Kedua, larutan susu merupakan koloid karena campurannya tidak ada endapan dan air berubah menjadi putih. Yang ketiga, campuran pasir merupakan suspensi karena jelas terlihat perbedaan, air berada di atas dan pasir berada di bawah. Sekian kesimpulan dari saya. Oke, terima kasih ya untuk Nindya sudah membantu untuk menyimpulkan. Beri aplaus dulu nih untuk Nindya nih. Oke, selanjutnya di sini Bapak mau merangkum ya apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Bapak akan membuat sebuah kesimpulan ya secara keseluruhan dari materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, untuk yang pertama ya di sini kita tadi belajar mengenai campuran homogen. Yang dimaksud dengan campuran homogen adalah campuran yang tidak terlihat lagi bidang batasnya. Ya, jadi di sini tadi yang kita praktikumkan ya itu ada gula yang kita campurkan dengan air. Jadi dikatakan di sini tidak ada bidang batasannya itu karena gula sudah tidak terlihat lagi dan airnya tetap berwarna bening. Ya, jadi nggak kelihatan lagi gula yang mana, air yang mana, tidak bisa dibedakan. Oke, untuk contoh lainnya di sini Bapak menyediakan ada larutan garam, ya sama ya kalau garam. Nah, ada gula yang tadi, cuka, terus ada alkohol, ya alkohol yang 70%. Nah, selanjutnya ada air aki. Oke, yang kedua campuran heterogen. Nah, campuran heterogen di sini adalah campuran yang perpaduan antara 2 atau lebih yang masih terlihat bidang batasannya. Terdiri dari ada 2 yaitu koloid dan suspensi. Kita bahas satu-satu. Nah, untuk koloid
Di sini yang dikatakan koloid adalah campuran yang tidak bisa tercampur rata dan jika dibiarkan dia tidak mengendap. Ya. Nah, contoh yang tadi yang di praktikum kita itu ada susu. Ya. Jadi susu itu termasuk koloid karena susu mampu merubah warna air ya menjadi putih, tapi setelah didiamkan tadi selama 5 menit ya, susunya tidak mengendap ya, masih tercampur rata, jadi tidak bisa diendapkan. Nah, contoh lainnya ada ca, ada darah, ada keju, ada mayones, ada mentega. Untuk yang terakhir ada suspensi. Ya. Suspensi di sini adalah campuran zat atau senyawa yang terlihat keruh ya, dan tidak bisa stabil jika dibiarkan akan mengendap. Contohnya di sini ada kopi dan air. Setelah diaduk, kopi akan mengendap di bawah gelas. Kemudian air dan pasir, lumpur lama-lama bisa terurai antara air dan tanah. Tapi, nah ini dari tadi ya. Nah, tadi kan pasir yang kita pakai itu kan ada debunya. Jadi setelah diaduk, air pertama kali berwarna coklat, ya enggak ya? Keruh ya. Tapi setelah didiamkan, nanti keruhnya air itu turun ke bawah. Jadi di atas itu air bening, di bawah endapan pasir. Ini yang dikatakan jika didiamkan dia bisa mengendap. Nah, selanjutnya di situ ada contohnya semprotan aerosol seperti pengharum ruangan, deodoran dan obat nyamuk. Nah, demikian kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya di akhir Bapak mau ngasih evaluasi ya mengenai pembelajaran kita. Nah, silahkan dibuka link evaluasinya, Bapak kirimkan di WA grup ya. Link evaluasi nanti memakai Google Form ya. Nah, di situ nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan evaluasi. Sudah sampai ya? Kita sudah di penghujung pembelajaran kita ya pada pagi hari ini. Nah, sekarang Bapak mau nanya nih ya. Kan tadi kita sudah melakukan praktikum ya, dari awal sampai akhir, terus sudah dapat hasilnya juga ya. Nah, Bapak mau tanya nih, pengalaman belajar yang kalian dapatkan ya. Misalnya nih, Pak, saya senang di bagian ini silahkan diceritakan ya. Yang mau cerita siapa? Silahkan angkat tangan. Saya, Pak. Ya, silahkan India. Di pelajaran kali ini saya menjadi mengerti apa itu campuran heterogen dan campuran homogen dan praktikum yang sudah dilakukan. Dan praktikumnya itu sangat menyenangkan sehingga saya menjadi mengerti tentang campuran. Oke, terima kasih untuk India ya sama cerita tadi. Oke, sebelum pembelajarannya ditutup ya, Bapak mau ngasih tugas ke kalian ya, berkaitan dengan yang telah kalian lakukan tadi. Tadi kan kalian melakukan praktikum ya. Nah, Bapak minta tugas masing-masing kelompok ada 2 tagihannya. Nah, yang pertama tagihannya berupa laporan. Silakan dari tadi LKPD kan di situ ada data-data, silakan dibuat dalam bentuk laporan. Nah, untuk laporan nanti Bapak kasih contoh laporan yang benar seperti apa. Nanti Bapak kirimkan di WA grup ya. Silakan nanti dicek. Nah, yang kedua, tagihan yang kedua tadi Bapak suruh buat video ya. Nah, videonya itu diedit nanti ya, dikasih keterangan kelompok berapa, terus selanjutnya diupload di YouTube ya. Yang terakhir Bapak mau menyampaikan materi untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya masih tentang materi yang tadi ya, yang klasifikasi materi. Nah, untuk selanjutnya ini tentang pemisahan campuran. Jadi tadi kan kita belajar tentang jenis-jenis campurannya. Untuk minggu depan kita belajar mengenai cara memisahkan campurannya. Oke, baiklah, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah berakhir ya. Jadi Bapak cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.